Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dengan Teguh Hamzah Pansuri di NFC Forex TV, tempatnya trader Nusantara teredukasi. Oke, dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang profit dan loss dalam trading forex. Ya, tapi sebelumnya teman-teman, saya mau cerita terlebih dahulu kenapa video ini saya buat gitu ya. Kenapa video ini kita buat gitu ya. Jadi saya sering menemukan teman-teman yang ikutan workshop, ikutan seminar gitu ya. Jadi gini, mereka masih belum paham dengan cara membaca arah dari pergerakan market gitu ya. Nah, dari situ saya gini, sadar, ternyata sepertinya video ini perlu nih untuk teman-teman. Biar kalaupun misalnya banyak teman-teman yang tanyakan ke DM Instagram atau ke WA saya atau ke WA ke Mas Fadli atau ke teman-teman education consultant gitu ya. Jadi setidaknya video ini bisa membantu teman-teman ya untuk dapat materinya. Nah, jadi gini teman-teman. Ngomong-ngomong tentang pergerakan harga. Jadi pergerakan harga itu sudah tertuang dalam chart gitu ya. Harga itu tertuang di dalam chart. Jadi teman-teman ketika teman-teman melihat chart, teman-teman tahu oh ini chart misalnya di Euro AUD atau di Euro USD. Oh ini chartnya. Sekarang harganya ada di mana? Harganya ada di ini dia titik tertinggi atau titik terakhirnya sekarang gitu ya. Jadi di posisi sebelah kanan eh, sebelah kanan itu adalah posisi terakhir dari harga kita ya, harga pair tersebut. Untuk lebih jelasnya coba aja kita langsung buka TradingView ya. Ini ada di Euro AUD. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang ya. Harga sekarang itu ada di posisi 2140 ini adalah jamnya ya. 2140 ini adalah jamnya. Coba saya hilangkan dulu 2140. Itu namanya ini high-nya bid dan as. Nah, ini dia ya. Kita bisa lihat nih harga bid dan as-nya. Atau ini simbol, ini adalah harga yang sekarang ya. Harga yang sekarang itu ada di 1.5124. Sekarang 243 nih ya. Ini udah berubah. Nah, ini adalah harga sekarangnya. Ada bid dan as ya. Ada bid dan as, ini adalah harga selisih atau harga spread-nya ya dari bid dan as-nya. Nanti kita bahas tentang bid dan as-nya. Berarti ini kita close aja dulu bid dan as-nya. Nah, ini adalah harga sekarangnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya dalam kasus tersebut saya temukan juga teman-teman ketika kita kan di sini sudah familiar dengan iZone ya, sudah familiar dengan unfilled order gitu. Jadi pas ketika kita keluarkan iZone, kita keluarkan UFO, mereka masih belum paham ini cara bacanya seperti apa gitu ya. Dan ketika sudah ada garisnya pun, loh bukan yang ini yang diambil, loh kenapa yang harus ke sini? Berarti jadi gini, contoh misalnya ini saya keluarkan iZone-nya ya, saya keluarkan iZone-nya ada di sini iZone BAM ya. Nah contoh ini iZone ini adalah demand 1 dan demand 1 proksimal dan demand 1 distal. Jadi bagi teman-teman yang udah paham, berarti kan zone-nya itu adalah dari titik ini, candle ini, sampai dengan candle yang bawah ini ya. Nah, ini dia. Jadi sampai saya buat di sini. Nah, ini dia. Zone-nya adalah ini. Dari sini sampai kemari, sampai ke depannya ini, sampai ke ngelewatin harga kosong. Di sini kan udah nggak ada harga lagi ya. Nah, ini adalah zone-nya. Jadi kalau misalnya di belakang lagi sini, ini udah nggak bisa lagi disebut zone. Ini sudah nggak bisa kita bilang lagi ini zone-nya, bukan. Tapi zone-nya ada di depannya. Ya. Jadi kalau misalnya ke belakang sini lagi loh, ini bukan zone. Ini harganya ngambil di sini, di mana profitnya gitu ya. Jadi itulah tadi ya teman-teman. Jadi masih belum paham. Nah, jadi sebenarnya mungkin karena garisnya sampai ke belakang ya. Kalau misalnya saya letakkan garis garis horizontal ray di sini satu ini dan di sini, nah mungkin akan paham teman-teman. Oh ternyata zone-nya adalah yang ini, bukan yang belakangnya lagi ya.
bukan yang belakangnya lagi, tapi yang di depannya ini. Jadi ini adalah zone-nya, ya. Terus coba kita buat lagi. Nah ini contoh, ini ada zone, ya. Ini ada zone. Zone-nya yang mana? Ini di tengah-tengah juga ada zone. Jadi teman-teman bisa lihat zone-nya adalah yang ini, ya, sama yang ini. Jadi kalau teman-teman punya iZone, ya, dan masih belum paham membacanya, ini dia cara bacanya, ya. Ini zone-nya. Perhatikan ini dua, ya. Jadi garis titik tertinggi ini adalah sebagai proksimalnya, ini kalau buy, ini kalau demand, ya. Kalau supply dia beda lagi. Proksimalnya yang bawahnya dan distalnya adalah yang atasnya. Terus dan ini adalah distalnya untuk demand-nya. Kemudian ada zone lagi. Ini ada zone yang overlap, ya. Zone yang menumpuk. Zone yang menumpuknya dari sini, ternyata ini di harganya sampai ke titik terendahnya adalah ini. Jadi teman-teman udah paham, ya. Sekarang saya harap teman-teman udah paham ini adalah zone-nya, ya. Jadi teman-teman ketika ngelihat ini yang mana ya, dari mana sampai mana ya garisnya ya, gitu. Walaupun padahal udah ada zone-nya gitu ya, udah ada iZone-nya, udah digambar garisnya, tapi masih belum paham. Nah jadi dengan saya jelaskan seperti ini, saya harap teman-teman paham ya, jelas ya. Jadi zone-nya adalah candle ini dia satu, dan candle ini, ya kumpulan dari candle ini disebut dengan zone. Kenapa ini masih gambar? Kan kenapa yang di belakangnya nggak kegambar? Nah pertanyaan yang menarik, kenapa zone yang nomor 3, ini yang nomor 3, ini nomor yang 3, ya, ini masih tergambar? Karena, jadi gini, kalau misalnya saya mundurkan kemari, nah ini dia. Nah ini dia jadi zone 1, ya. Jadi zone 1, zone demand 1, harganya ini kan dari sini sampai sini. Nah kenapa zone ini masih tergambar? Karena dia harga ketika berikut jalan, ya, harga ketika berikut berjalan ke kanan, ke kanan, dia belum nyentuh ke body zone tersebut. Ini contoh, ini adalah body zone-nya di mana? Body zone-nya adalah dari sini. Nah, ini saya buat body zone pakai warna merah ya, atau warna hijau deh. Warna hijau. Nah, ini dia. Ini body zone-nya dari sini, ya. Ini body zone-nya. Jadi karena body zone-nya ini belum kena. Kalau misalnya udah kena, dia akan hilang unfill order atau iZone demand-nya ini. Jadi kalau misalnya kita jalankan, sebentar. Nah ini, jadi harga belum menyentuh body si warna hijau, ya. Jadi selama harga belum menembus sampai ke warna hijau, sampai ke bodinya ini, termasuk ini udah kena, ini udah nggak fresh ya, tapi dia masih gambar. Jadi yang hijau tebal ini, hijau terang, hijau apa ya? Hijau terang ini namanya zone yang masih fresh, hijau yang pudar ini sudah tidak fresh. Jadi kalau misalnya dia ini hijau yang nomor 2 ini sudah tidak fresh karena dia sudah tersentuh di candle yang ini nih, ya, candle yang ini. Jadi harga sudah masuk dan sudah terbang. Nah, jadi teman-teman gitu cara bacanya ya. Jadi nggak usah mempermasalahkan candle yang ada di belakangnya di sini, ya. Di belakang sini udah kalau Mas Angga bilang ini sudah terjadi, candlenya sudah terjadi ya, sudah di fill semuanya. Jadi tidak perlu. Jadi candle yang masih belum terjadi itu yang mana? Yang belum dilewatin sama harga atau yang belum dilewatin sama zone. Ini contoh nih, ini belum dilewatin sama harga yang di sini kan. Jadi zone-nya berarti yang ini ambilnya. Jadi cara mudah melihatnya dari sini, teman-teman lihat, turun, ini ada zone-nya 1 berarti ini. Turun, ini zone-nya, terus ini turunnya. Di sini udah nggak ada, zone-nya udah berubah ke kemari ya. Tadinya kalau misalnya teman-teman ada di sini, ya zone-nya ada di sini mungkin ya. Zone-nya yang ini. Nah, ini contoh, ini zone-nya ya kan, ini zone-nya. Tapi ketika harga terus sudah berjalan ke depan seperti ini, zone-nya yang ini sudah menghilang, berubah menjadi yang ada di depannya. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, ketika teman-teman sudah tahu cara melihat zone seperti itu, ya. Nah di sini baru saya sampaikan bagaimana cara menghitung ya, cara menghitung profit dan loss dalam trading forex. Nah, oke. Jadi contoh ya. Ini
Teman-teman tadi kan ini kan sudah terjadi ya. Nah, ini contoh, ini sudah terjadi. Tadi kita lihat ini adalah zone-nya ya. Ketika close candle ini, ya, harga zone-nya adalah ini. Nah, teman-teman, ketika zone ini apa? Zone demand 1 proksimal ya. Berarti teman-teman adalah atau teman-teman di sini menjadi pembeli ya, menjadi pembeli di Euro AUD. Jadi teman-teman di sini pasang pending order buy limit ya, pending order buy limit. Nah, ini kenapa buy limit? Ini erat kaitannya dengan videonya Mas Fadli di beberapa waktu yang lalu tentang instant execution ya, buy now atau sell now. Nanti kita bahas ya. Nah, jadi ketika sudah close candle seperti ini, di sini ada demand 1 ya. Maka teman-teman ingat, kalau demand berarti teman-teman jadilah pembeli. Dan gunakan pending order apa? Buy limit ya. Pending ordernya buy limit, bukan buy now. Ya, perhatikan ya. Bukan buy now, tapi buy limit. Nah, ketika teman-teman ada close candle ini dan ada demand warna hijau zone demand, maka teman-teman di sini fokus menjadi buyer ya, atau menjadi pembeli. Nah, nanti setelah itu teman-teman cara hitungnya seperti apa? Cara hitungnya ini kita menggunakan Fibo retracement ya untuk menghitung nilai profit atau nilai loss yang akan kita resikokan. Jadi ini nilai proksimalnya sebagai nilai entry kita, dan ini adalah untuk menghitung mulai menghitung nilai distal kita. Di 48256 berarti kita kurangin 5 pip. 6-nya ini adalah poinnya. Jadi 48200. Ya. Sebentar. 48200. Jadi kita buat itu aja udah langsung ini. Nah, ini dia. 48200 ya. Nah, teman-teman, ketika ini sudah close candle, teman-teman di sini pasang buy limit. Saya tulis buy limit ya, pending ordernya adalah pasang pending order, apa? Buy limit ya. Di MT4 teman-teman ada ya. Nih pasang pending order buy limit. Dan di sini adalah stop loss kita, yang warna merah ini adalah stop loss kita di 48200. Di yang warna biru yang pertama ini adalah TP1 kita. Yang warna biru kedua TP2 kita, yang warna biru ketiga TP3 kita. Nah, jadi teman-teman, kalau saya matikan ini biar kelihatan jelas ya. Ini kita hapus aja. Nah, harga ternyata bergerak ya, harga sudah masuk. Nah, artinya kalau misalnya harga masuk di sini berarti pending order buy limit kita sudah ke-fill atau sudah hit atau sudah kena. Ya, pending order itu kayak kita mancing, ya kan? Umpan kita udah kena ya. Umpan kita udah kena. Nah, kalau misalnya udah kena seperti ini ya sudah dibiarin aja sampai dia hit TP1, TP2, TP3 ya. TP1, TP2, TP3-nya di atasnya. Jadi kalau kita jalankan, dipercepat aja, harga bolak-balik masuk lagi, sudah hit TP1 ya, dan sekarang sudah hit TP2 ternyata ya, sudah hit TP2. Nah, maka teman-teman, ini teman-teman sudah profit ya, sudah profit TP2. Artinya apa Mas Teguh TP2? Itu mungkin ya yang jadi pertanyaannya. TP2 itu berarti teman-teman taking profit 2 kali dari risk-nya. Ya. TP2 itu berarti dapat keuntungan 2 kali dari risk-nya. Ini dia. Risk-nya yang mana? Risk-nya adalah di antara yang hitam. Dari yang hitam ini, garis hitam ini sampai dengan garis merah. Ya. Dari garis hitam sampai dengan garis merah ini. Makanya
Dari garis hitam sampai garis merah ini adalah area buy limit kita. Teman-teman bisa ngambil di bawah sini boleh buy limitnya, pasang pending order buy limitnya. Ya. Kalau misalnya teman-teman ngambil di ujung ekor, ya ujung ekor yang atasnya sama dengan ujung ekor yang bawahnya, berarti teman-teman ngambil entry-nya di sini. Sekarang sudah hit TP2. Nah, keuntungan 2 kali dari risknya. Jadi risknya adalah dari sini sampai kemari. Sekarang perbandingannya kalau misalnya ternyata harganya masuk kemari dan ternyata turun dan sentuh garis merah, berarti kita loss. Ya, itu dia, kita loss. Sedangkan kalau misalnya dia naik dan ini sudah hit kena warna biru, berarti kita taking profit TP1. Ya. Kemudian ketika ternyata dia naik, turun lagi dan naik lagi melewati garis TP1-nya dan naik lagi, sekarang udah kena hit TP2, ya. Kita dapat keuntungan TP2, ya. Teman-teman bisa pasang di sini 3 kali entry, ya. Teman-teman di sini bisa pasang 3 kali entry. Pasang buy limitnya 3 kali. Berarti buy limit untuk TP1, buy limit untuk TP2 dan buy limit untuk TP3. Nah, teman-teman, buy limit 1 TP1 udah selesai kerjanya. Buy limit TP2 sudah selesai pekerjaannya. Sekarang tinggal buy limit TP3-nya yang belum selesai, ya. Nah, berarti di TP1 dan TP2 kita dapat profit, kita sedang menunggu TP3-nya. Apakah dia sampai ke TP3 gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Sekarang coba ini ya, contoh misalnya ini, contoh yang lain ini ya. Di sini tadi ada ini misalnya belum terjadi ya. Ini belum terjadi, nah masih seperti itu. Teman-teman di sini juga ada area ya. Ini ada area. Nah, oke. Nah, ini dia. Ini anggap saja ini belum ada ya. Oops. Nah, ini area kita. Teman-teman berarti pasang pending ordernya di 48558 itu untuk entry-nya dan stop loss-nya di bawah 4826,6 dikurangin 5 jadi 21 ya, 4821. Jadi nilai apa namanya? Nilai stop loss teman-teman. Dilihat dulu 4821. 4821. Ini dia. Nah, ini stop loss teman-teman dan taking profit 1 di sini, taking profit 2 di sini, taking profit 3 di sini. Jadi, ketika harga menyentuh nilai garis warna hitam ini, ya, garis warna hitam ini berarti dia sudah masuk. Nah, ini dia. Contoh seperti ini dan ini sudah hit TP3 ya. Sudah hit TP3 di sini. Jadi, artinya ketika teman-teman memasang buy limit, di sini juga pasang buy limit. Buy limit. Di sini pasang buy limit ya. Kita pasang buy limit TP1. Buy limit TP2. Buy limit TP3. Berarti 3 kali entry ya, 3 kali entry. Sorry, ini kenapa ada C-nya? Nah, ini nih. Jadi di sini itu kita pasang buy limit 3 kali entry. Buy limit TP1, buy limit TP2, buy limit TP3. Jadi 3 kali entry ya. Ketika hit TP ini berarti buy limit TP1-nya menghilang. Ketika kena ini buy limit TP2-nya sudah menghilang. Ketika harga masuk ke warna hijau ini, buy limitnya berubah menjadi buy, ya, berubah menjadi buy semua. Ketika hit ini, TP1-nya hilang. Ketika hit ini, TP2-nya hilang. Ketika hit ini, TP3-nya hilang. Maka teman-teman, areanya, ya, nah ini dia. Nah, ketika seperti ini, areanya berarti teman-teman lihat dari sini sampai ke bawah terus ya. Nah, ini berarti sampai ujung ini di bawah sini terus. Kalau misalnya ada harganya di bawah sana, itu termasuk demand ya, termasuk I zone, termasuk zone demand-nya. Maka kalau misalnya kita lihat
Kita mau kan harga yang tercepat aja yang diambil ya. Jadi dari sini sampai ke bawah sini kita lihat zone demand-nya. Maka kalau misalnya seperti ini baru teman-teman pasang. Jadi kalau misalnya udah harga seperti ini, harga udah jatuh ya, kita percepat aja. Harga udah jatuh seperti ini, jangan lagi dipasang yang ini, tapi ngambil yang depannya. Makanya tadi kan kita ngambil yang dari sini. Gitu ya. Nah seperti inilah tadi ya. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Sebentar. Nah, ini dia. Ya. Jadi nggak pakai lagi yang ini, tapi kita pakai yang depannya. Oke, jadi perhitungan itu perhitungan profitnya. Bagaimana kalau perhitungan loss-nya? Perhitungan loss-nya coba saya cari yang loss, mana ya yang loss? Contoh ini deh yang loss nih ya. Ini saya hapus lagi. Contoh yang loss atau ini deh yang loss. Sebentar, ini yang loss. Nah ini ada yang loss ya teman-teman. Nah ini kan ada zone juga ya. Coba kita keluarkan zone-nya. Ini ada 1, 2 ya. Ada 2. Ada zone. Ini loss. Kenapa loss? Ini kita bisa overlapping sampai kemari ya. Ini kita bisa overlapping sampai kemari. Ini zone supply. Artinya apa? Artinya kita menjadi seller di sini. Ini jadi seller. Ini jadi seller. Maka nilai stop loss dan entry kita adalah 4843 ditambah 7. Berarti 50, kita buat dengan 51. Ini dia ya. Betul ini. 51 ini dia. 51. Ini 044. Oke, dah. Nah, jadi ini adalah zone supply. Kalau supply berarti kita menjadi seller ya, menjadi seller. Ini kita ubah menjadi seller. Di sini kita pasang pending order, pending order apa? Sell limit ya. Limit. Teman-teman di sini pasang pending order sell limit 1, sell limit 2, sell limit 3. Jadi 3 kali entry. Nah, kalau misalnya teman-teman tadi kan profit ya, profit sampai TP3 profit. Kalau misalnya ternyata kita lanjutkan perjalanan chartnya, harga masuk, udah masuk. Ini berarti sell limit kita sudah kepanggil ya. Sell limit kita sudah kepanggil, harga turun lagi dan nah ini dia, kena warna merah. Jika kena warna merah berarti kita loss ya. Berarti kita loss. Makanya kalau seperti ini kasusnya berarti kita loss. Maka berapa loss yang kita alami? Berarti kita loss 3R. Artinya 3R apa? 3 kali entry. Nah, 3 kali entry ini teman-teman ngambil resikonya berapa ya? Ngambil resikonya berapa di sini? Resikonya contoh misalnya 1% per entry-nya, tadi kan 3 kali entry. Berarti teman-teman loss-nya adalah 3%. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau misalnya yang tadi gimana Mas? Kalau yang tadi teman-teman dapat profit 3, kan entry-nya 3 kali dan sampai TP3, berarti dari risk $1.000 ya. Dari risk $1.000 ini, risk-nya 3%, 1%-nya masing-masing risk ya. Ini masing-masing risk karena 3 kali entry. Masing-masing risk 3 kali entry. 1%, sorry, ini 1%, 1%, 3 kali entry, 3 kali entry sama dengan 3% ya. Jadi masing-masingnya adalah $10. Maka di TP1-nya teman-teman dapat langsung ya. Tadi kan TP3 ya. TP3 teman-teman di sini dapat $10. Sorry, ini TP1. Aduh. TP1 di TP2-nya teman-teman dapat $20. Di TP3-nya teman-teman dapat $30. Total dolar yang teman-teman
hasilkan adalah $60 ya. Jadi situ. Kalau di sini tadi karena loss semuanya ya, loss semuanya 3 kali risk 1%, saya perjelas saja 1%, 3 kali entry sama dengan 3%. Jadi karena 3 kali entry masing-masing $10 ya risknya. Jadi total loss 30 minus $30. Jadi seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi cara perhitungan profitnya seperti itu, cara membaca pergerakan harganya seperti itu, cara baca zone-nya juga seperti itu. Jadi mudah-mudahan video ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman atau yang masih bingung, ini jadi gimana cara menggunakannya gitu ya. Kalau masih bingung, teman-teman boleh komen di kolom komentarnya ya di bawah. Dan kemudian teman-teman, kalau misalnya pun masih bingung, boleh teman-teman tanya apapun itu ya. Kalau misalnya masih bingung juga teman-teman, nah kita ini ada kesempatan untuk kelas workshop FFC di tanggal 25 Juni 2022 besok ya di daerah Jakarta ya, di daerah Jakarta. Nah, itu teman-teman bisa tuh manfaatkan kelas tersebut untuk belajar dengan totalitas gitu ya tentunya ya. Jadi biar teman-teman nggak di sana nanti kita mentorin. Jadi biar nggak ada lagi keraguan, ini seperti ini bukan ya, ini seperti ini enggak. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya di sini mungkin akan terputus dengan video-video berikutnya berminggu-minggu kemudian, nanti bisa saya buat lagi gitu ya. Dan kalau misalnya di sana teman-teman bisa langsung tanya, bisa langsung kan karena kita mentorin di sana ada Mas Fadli, ada saya juga ya. Jadi bisa langsung teman-teman tanyakan apapun itu gitu ya. Jadi biar bisa lebih mantap dalam bertumbuh di bidang trading teman-teman gitu ya. Oke teman-teman, kalau misalnya mau tahu info tentang workshop FFC-nya ya, Forex First Class-nya itu teman-teman bisa lihat di bawah ya, di kolom deskripsinya ya. Di sana nanti tim akan buat di sana, akan dicantumkan di sana. Itu aja mungkin teman-teman, sampai ketemu di video-video berikutnya. See you and bye-bye.